Sidang sengketa Pilpres tahun 2024 terus berlangsung hingga hari ini, 4 April 2024, di Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan kubu Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud, mereka ingin status Gibran sebagai cawapres digugurkan. Tim Prabowo Gibran menanggapi gugatan tersebut. Jika gugatan itu dikabulkan, tim Prabowo Gibran kemudian mempertanyakan mekanisme pencarian pengganti Gibran. Hal ini disampaikan oleh ahli yang dihadirkan tim pembela Prabowo Gibran, yakni Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan, Andi Muhammad Asrun, saat bersaksi dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di MK hari ini. Menurutnya, kubu Anies dan Ganjar tak memikirkan tindak lanjut jika gugatan mereka dikabulkan, yakni jika Gibran dicoret sebagai cawapres. Seharusnya dalam gugatan itu dimasukkan juga mekanisme atau cara menentukan pengganti Gibran bila status Gibran sebagai cawapres gugur. Meskipun begitu, Asrun mengatakan bahwa gugatan kedua kubu itu tidak sesuai dengan hukum. Dia menyinggung bahwa pendaftaran Gibran sebagai cawapres sudah atas persetujuan KPU. Ada satu keanehan ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakebumi sebagai cawapres. Bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, seolah-olah dibiarkan begitu saja. Pertama-tama diminta menggugurkan Gibran, ya hanya Prabowo bertanding, dicari ganti. Ini tidak sesuai dengan sistem hukum. Ini pendapat yang tidak berdasar hukum. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusional. Kalau Anda keberatan terhadap Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk KPU. Sebelumnya, pihak Anies dan Ganjar telah memberikan solusi atau mekanisme bila Gibran tak menjadi cawapres Prabowo. Kubu Anies dan Cak Imin meminta agar diadakan pemilu ulang tanpa Gibran. Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin, yakni Ari Yusuf Amir, pada 21 Maret lalu di Gedung MK. Sementara itu, Partai pengusung Ganjar dan Mahfud, PDIP, telah menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan meloloskan Gibran sebagai cawapres. Perbuatan melawan hukum itu yaitu berdasarkan nepotisme karena Gibran merupakan anak dari Presiden Jokowi. Hal ini diungkapkan oleh pimpinan tim hukum PDIP Gayus Lumbun di PT-UN pada 2 April 2024. PDIP memerintahkan KPU untuk mencoret pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu 2024. Sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD dalam pemilu 2024. Tim pembela Prabowo Gibran, yakni Asrun, juga menekankan bahwa pasangan Prabowo Gibran tidak bisa didiskualifikasi dari Pilpres 2024. Karena kata dia, sistem diskualifikasi tidak berlaku dalam putusan MK. Asrun bahkan mengklaim bahwa dia sudah meneliti dan menulis buku tentang persoalan ini. Asrun kemudian menyinggung sikap kubu Anies dan Ganjar yang sama sekali tidak pernah protes ataupun tidak pernah walk out saat penetapan nomor urut paslon hingga masa kampanye dan debat capres-cawapres yang diselenggarakan KPU. Menurut Asrun, KPU telah taat terhadap norma hukum, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang mengubah syarat pencalonan calon presiden dan wakil presiden. Nah, sebelumnya, pada 28 Maret 2024, KPU mengungkapkan bahwa pasangan calon nomor urut 1 dan 3, yaitu Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud, tidak pernah mengajukan keberatan ketika Gibran didaftarkan sebagai cawapres Prabowo. Bahkan hingga masa kampanye dan debat capres-cawapres, mereka juga nggak pernah mengajukan keberatan. Sementara itu, kubu Anies dan Ganjar mengklaim bahwa KPU bungkam serta tidak membantah dalil kubu Anies dan Ganjar yang menganggap pencalonan Gibran tidak sah. Hal itu diungkapkan oleh pengacara Anies Cak Imin, Heru Widodo, serta pengacara Ganjar Mahfud, yaitu Magdir Ismail. Mereka membuat kesimpulan itu karena pada saat sidang sengketa Pilpres di MK 3 April 2024 lalu, KPU sama sekali tidak merespon dalil pemohon, yaitu kubu Anies dan Ganjar, terkait pencalonan Gibran. Padahal kata mereka,
KPU diberikan kesempatan khusus oleh majelis hakim untuk membantah semua dalil pemohon. Kedua pengacara dari kubu itu juga mengatakan bahwa KPU tidak menghadirkan saksi dan ahli yang membenarkan bahwa pencalonan Gibran itu bisa dianggap benar secara hukum. Katanya KPU hanya menggunakan kesempatannya untuk membantah perihal kecurangan yang terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Nah, sikap KPU pada sidang sengketa tersebut pun dianggap mengamini gugatan kedua kubu itu. Seperti yang kita ketahui, Gibran dianggap tidak memenuhi syarat administrasi sebagai cawapres karena KPU memproses pencalonan putra Jokowi itu menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dalam peraturan KPU itu, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum akhirnya ada putusan MK nomor 90 tahun 2023 yakni minimal berusia 40 tahun. Sampai berita ini diturunkan, sidang sengketa Pilpres di MK masih terus berlangsung selama 14 hari sejak 27 Maret 2024. MK bakal memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 ini pada 22 April 2024 mendatang. Jadi siapa nih guys yang bakal nanti gantiin Gibran kalau Gibran nggak menjadi cawapres Prabowo? Menurut kalian siapa yang cocok? Komen ya guys!